semuanya, selamat datang lagi di LKW Channel ya. Sekarang kita akan belajar Alkitab lagi. Yaitu judul kita hari ini adalah What Satan Said is True. Bahasa Indonesianya, yang dibilang setan benar. Yang dibilang setan itu benar gak sih? Yang kita jawab pertanyaan yang kemarin. Ya kan kemarin setan bilang kalau kamu nggak akan mati. Beneran Adam dan Hawa dia masih hidup. Karena kita baca kalau mereka habis itu mereka merasa malu. Nah, artinya mereka masih hidup, nggak mati. Nah, lalu setan juga bilang kamu akan, yang bilang itu setan yang dia bilang itu benar. Kalau kita lihat dari sini kan, dari awal-awal ini kita lihat dan kita tahu kalau setan itu salah lah, ini salah kan. Tapi gimana kita jelasin kalau lah ini setan bener kok, yang dia bilang bener kok, nggak ada salahnya tuh. Jadi kita lihat dulu, Tuhan kan berfirman, firman Tuhan itu kan word kan. Nah, di ayat John 17 ayat 17 di sini, di ayat ini dibilang kalau sanctified atau apa, nah ini kan besarannya. Jadi sini dibilang kalau truth itu, ini truth sama dengan truth ini tuh I word atau firmannya itu kebenaran atau benar. Firmannya Tuhan yang bisa menyucikan kita, itu pelajaran lain. Jadi kita tahu kalau firmannya God itu benar atau kebenaran. Jadi itu benar atau kebenaran ya di ayatnya itu. Jadi kita udah tahu sekarang kalau yang dibilang God itu benar. Ini walaupun kita lihat tadi itu kalau Tuhan itu kayak nggak benar kan, firmannya itu katanya mati. Oke. Jadi kita tuh harus ini kan, harus belajar lagi kan. Karena apa? Karena kita lihat di sini kalau masih ada kebingungan, ya kan? Entah. Jadi sebenarnya aku agak lupa nih. Entah pasti. Oh iya, ingat lagi. Gak jadi lihat aja. Jadi ayatnya itu lupa lagi. Oh ya, saya 1 ayat 10. Bukan. Ya benar nih. 1 ayat 10. Oh ya benar. Astaga, salah. Nah, jadi di sini dibilang, ini bisa tak translate kan ya? Kita coba ya. Translate, Ctrl Shift Z. Nah, dengarkanlah firman Tuhan, hai para penguasa Sodom. Dengarkanlah hukum Allah kita, hai orang-orang Gomora. Oh, mungkin ada yang mau ini. Ini aja. Is itu adalah dong.
dong. Firmanmu adalah kebenaran. Is ini ya, karena kita nggak terlalu pakai ini. Nih, firmanmu adalah kebenaran. Word is truth. Jadi word itu firmanmu, firman ya, aku pakai firmannya sih. Waduh, harus firmannya God ya kan. Oke. Jadi sekarang kita lihat di ayat Yesaya 1 ayat 10 di sini, dengarkanlah firman Tuhan hai penguasa Sodom. Jadi penguasa Sodom diminta untuk dengarkanlah firman Tuhan. Lalu dibilang dengarkanlah hukum Allah kita hai orang-orang Gomora. Dan di sini yang diminta untuk dengarkanlah itu apa? Firman dan hukum. Jadi firman hukum itu sama. Kan itu sama dengan sama ya. Jadi dengarkanlah firman dan hukum ke. Oke. Itu ya. Jadi di sini kita bisa dapat kalau firman atau word itu adalah atau sama dengan hukum atau law ya. Oke, jadi sekarang kita akan sekarang law. Law itu kan perintah kan. Nah, ada ayatnya juga kalau hukum atau law ini adalah perintah atau commandment. Biar tambah percaya ya, ada ayat ya, banyak sekali ayat di Alkitab itu yang jelasin. Ayatnya itu adalah di Roma 7 ayat 10 ayat 12 ya. Oh iya, 12 benar. Ayat 12. Teman-teman juga mau gini boleh aja. Nggak ada. Tapi ya inget ya teman-teman, kalau translate itu translate-nya juga bisa salah. Bisa aja God jadiin dewa ya, salah. Apalagi kalau G-nya besar. Jadi ya jangan terlalu dengar ini terus. Jangan terlalu dengar ini. Ini lebih baik karena translate-nya ini lebih baik daripada TB ya. Terjemahan baru itu lebih baik. Ini lebih baik. Jadi karenanya hukum adalah kudus dan perintah kudus. Jadi yang kudus itu apa? Jadi hukum atau law, hukum dan perintah itu, hukum dan perintah itu kudus. Oke. Kudus atau holy ya. Holy. Jadi di sini kita dapat kalau hukum atau law, di sini aku latihan nulis. Aduh, salah lagi. Hukum ini. Hukum atau law itu sama dengan perintah atau commandment. Oke. Ini dapat sini ya. Jadi kan di waktu itu kan God commandment ya. God command atau God
perintahkan. Sini di yang kemarin, nah di sini kan bilang, nah Genesis 2 itu 16 ini kan dibilang, nah ini commandment, ada commandment ini. Jadi Lord God commanded ya, commanded atau perintahkan ya. Nah, memerintahkan, lalu memerintahkan manusia dan bilang kalau ya kemarin itulah perintahkan untuk ini dilarang, ini nggak dilarang, ini untuk ada pilihan lah. Oke, jadi kita sekarang masuk ke pelajaran kita lagi. Dan sekarang di sini disimpulkan kalau perintah ya, pakai Indonesia deh. Perintahnya God adalah kebenaran, benar ya. Jadi ya, tadi kesimpulannya kesimpulan dari yang atas tadi. Jadi bisa dilihat lagi ininya apa, dibuktikan sendiri. Tapi aku saranin untuk pakai translatornya, pakai terjemahan KJV. Lalu itu dengan 3 ayat ini kita bisa nyumpulin ini ya, perintahnya God adalah kebenaran atau benar ya. Jadi sekarang kalau yang dibilang oleh God kemarin itu adalah kebenaran, itu benar, walaupun kita lihat saat ini itu salah ya, karena yang terjadi itu ya, tapi kita buktikan emangnya benar, emangnya God itu salah yang dibilang. Nah, oke. Sekarang kita mau lihat ini, kemana dulu ya, apa ya, apa ya, oh iya, jadi kan dia harusnya mati. Nah, mati itu apa mati? Jadi mati itu kalau kita lihat di ayat ini di Roma 6 atau 3 di sini, dan setelah kita bolehlah walaupun agak lama sih, karena upah dosa adalah maut. Nah, titik, itu aja, nggak ada dosa. Jadi karena upah dosa itu adalah maut. Oke, ngerti ya, upahnya dosa itu maut atau mati. Jadi, upah dosa itu maut. Sekarang upah dosa itu, upah dosanya itu adalah maut, atau kita bisa bilang mati. Jadi kalau kita balik, kalau dibalik itu apa ya, betul sekali, maut atau yang adalah mati itu adalah upah dosa. Maut itu adalah upah dosa, dan upah dosa itu adalah maut ya. Bisa bolak-balik. Jadi kalau
mati, kalau Adam dan Hawa harus mati kan, Adam dan Hawa kan harusnya mati tuh. Adam dan Hawa kan makan itu mati ya. Nah Tuhan udah berfirman kalau kamu, atau Tuhan udah membuat hukum, membuat perintah, kalau kamu makan ini kamu mati pada hari itu juga. Oke, jadi itu hukumnya, itu nggak boleh digerakin, nggak boleh di apa-apain. Pokoknya intinya itu, pokoknya itu harus, itu dasarnya. Hukum Tuhan bilang, hukumnya nih, hukum Tuhan bilang kamu kalau makan itu kamu mati, dan mati itu berdosa, mati itu upahnya dosa. Kalau kamu makan itu kamu berdosa. Oke, ya. Jadi karena dia pilih pilih untuk makan itu, makan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat, artinya dia berdosa, karena upahnya itu, upah dosa itu mati, maut. Oke, gitu ya. Jadi sekarang kembali lagi, kenapa ada Hawa mati? Oke, ini ya, kita pikirkan. Harusnya Adam dan Hawa, kita bilang Adam dan Hawa manusia aja ya, jadi harusnya itu manusia mati, nggak hidup kan. Manusia itu harusnya nggak hidup atau mati, dia sudah nggak ada nafas lagi. Karena nafas itu apa? Ntar kita itu jadi masuk ke apa di John, di Psalm dulu aja, Psalm 33 ayat 6, dan kita juga pakai ayat kita lagi, John 6 ayat 63. Ini ayat kesukaanku. Jadi di Psalm 336 itu dibilang, dibaca sendiri lah ya, nggak usah ini, teman bisa, biar aku nggak usah datang ngopi-ngopi gitu. Oh, jadi dengan firman Tuhan adalah langit. Jadi dengan firman Tuhan langit itu diciptakan, dan tuan rumah kan, bukan, dan seisi-isinya itu, dan the host of them, dan isi dari langit ini dengan nafas dari mulutnya. Ini agak aneh, jadi Tuhan itu, Lord itu menciptakan langit dan isinya itu dengan word atau breath gitu ya. Jadi ini Lord menciptakan dengan word atau breath. Walaupun kita bisa pakai reason kita sendiri, kita pikir sendiri, karena kalau misalnya teman-teman berbicara atau mengucapkan kata-kata, atau kalau Tuhan itu berfirman, kalau God itu berfirman, itu pasti keluar nafas, gitu kan, nanti ada nafasnya keluar. Coba teman-teman lakukan sendiri, taruh tangannya teman-teman di depan mulutnya teman-teman, lalu teman-teman bilang apa, bilang sesuatu lah. Lord menciptakan dengan word atau breath. Nah pasti kan tangannya teman-teman lihat apa ngerasain ada yang kesentuh gitu kan, ada yang kena gitu kan. Nah itu nafas. Oh apalagi caranya kayak gini, kalau teman ngomong tapi nggak bernafas. Nah misalnya teman-teman
ngomong 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Berarti kalau gitu ting ngomongnya coba ngomong terus sampai sampai lama sekali, nanti teman-teman kayak kehabisan nafas gitu, kayak kayak nggak bisa napas gitu. A habis napasku kan, itulah napasku. Ya rasanya kayak nggak bernapas tapi suara ngeluarin, karena kalau kita ngeluarin suara itu kan pasti pakai ada nafasnya atau udara gitu kan. Kalau kita nggak, misalnya kita nonaktifkan paru-paru gitu, paru-parunya kita matiin, kita nggak pakai paru-paru untuk ngomong, ya yang gerak cuma cuma mulutnya lah gitu. Oke, lalu sekarang John 6:63 yang kita perlu translate. Nah ini aja, dari sini sampai sini aja. Firman yang kuucapkan, ini yang Tuhan, yang God ucapkannya, yang kuucapkan kepadamu itu adalah roh dan itu adalah kehidupan. Jadi nafas, breath. Sebenarnya kita nggak perlu pakai ini ya, wah malah hampir lupa. Kalau dibilang di ayat ini dibilang breath of life, sebenarnya kita perlu satu ayat doang sih, nggak perlu sih ya. Jadi breath itu adalah firman. Dan kalau di ayat pertama kita kemarin itu dibilang kalau kita itu terbuat dari tanah yang dibentuk dan dari nafas kehidupan yang dihembuskan ke mulut kita, ke mulut hidung kita, atau sebenarnya sih bukan hidung kita, ke hidung Adam dan Hawa, ke manusia. Karena kita nggak dihembuskan, maksudnya kita nggak, ya gitu loh, yang diciptakan itu cuma Adam dan Hawa, tapi kita itu dilahirkan, walaupun tetap saja dengan kuasanya God. Ya aku juga nggak tahu sih, nggak ngerti kok bisa dari kandungan ibu bisa keluar anak. Nggak ngerti itu kuasa Tuhan ke situ, apa Tuhan menciptakan di situ, nggak ngerti ya. Ya pokoknya ya kita lahir lah dari kandungan ibu, terus udah punya anak, maksudnya ibunya punya anak, orang tua punya anak, itulah kita gitu. Dan yang nggak punya orang tua itu cuma ada dan Hawa, kan ada Hawa itu kayak diciptakan, kayak dilahirkan, diciptakan, ya gitulah misalnya. Jadi ini kan dibilang bread of life, dan bread itu kalau di Psalm 336 itu adalah word. Jadi tadi kita kenapa ya sini, aduh nggak ada satu orang lagi tadi, coba aku ngomong sama orang gitu kan ada yang bisa, apa tadi aku mau ngomong apa tadi, astaga lupa aku. Oh dah, kita masuk ke pelajaran aja deh, bingung kita kenapa sih. Ya pokoknya kita sekarang lihat kalau yang dibilang Tuhan itu harusnya benar, tapi kenapa nggak benar kayak gini kan. Oke, jadi kadang kita masuk ke ayat ini deh, Genesis saja, Genesis ini apa, 3 ya, 3 ayat 1, 3 ayat, aduh, 3 ayat 31
nggak ada 21. Nah, iya betul. Ke satu, ke satu, 321. Genesis 321. Di sini kepada Adam juga dan kepada istrinya Tuhan Allah membuat mantel kulit dan mengenakannya. Kulit ya, dari kulit. Kulit apa? Yo, kulit siapa? Kulitnya Tuhan. No. Kita pikirlah, kulitnya siapa? Kulitnya Adam dan Hawa. Kulitnya God. Atau kulitnya binatang? Kalau saban modern ya kulit binatang lah, kan buat mantel, kan pakai bulu apa ya, bulu pakai kulitnya sapi, nggak tahu ya. Kalau sekarang kulitnya pakai apa ya, kulitnya buat tas ya mahal. Aduh, itu mahal, tas, sepatu. Oh, kulit domba atau bulu domba, kan biar gak kedinginan. Kulit rusa, bulu rusa, ya itulah kulit kulit. Mungkin kulit kulit domba, mungkin kulit sapi, mungkin kulit manusia, mungkin kulitnya God, ya atau. Dan sekarang kita lihat apa yang pasti, kalau kulit itu dikelupas dan dibuat menjadi mantel atau jubah gitu kan, untuk ngelindungin. Dan lalu sekarang kita apa, kalau kulit jadi jubah itu jadinya ada yang mati, ya bukan? Kalau kulit kita dicopot, pasti ada yang mati, pasti mati. Tuhan nggak tahu ya, ya enggak lah. Kalau ada menawa pas masih pilih kehidupan ya nggak apa-apa kan itu. Kalau di kulitnya manusia dikupas malah jadi merusak image-nya kan. Lalu mungkin kalau binatang yang di kulitnya dikelupas ya pasti mati ya. Kalau kita saat zaman yang sudah berdosa ini pasti mati ya. Nggak bisa domba atau sapi, binatang-binatang itu yang punya kulit lah, yang punya kulit ya kan, pasti punya kulit. Itu pasti kalau dicopot, kulitnya dikelupas, pasti ya pak mati. Walaupun biasanya kita manusia sering ada kulit-kulit yang kelupas, kita ketek-ketek gitu mungkin ya. Kalau udah lama hidup di dunia. Terus aku juga udah pernah itu di jari, yang di jari sini, jari biasanya, jari atau kaki, mungkin telapak kaki gitu, karena ngijek gitu kan, tanah, nggak pakai alas kaki lah, nggak pakai alas kaki, ngijek batu, ngijek tanah lah, kan dikeras kan itu kulitnya biasanya kayak kelupas gitu. Kalau kulitnya semua kita serat ya pasti kita makan. Atau bahkan kita gigit aja kan, gigitnya tuh gigit aja sampai ketarik itu kan pasti kita juga ya, mati. Jadi sekarang kita akan cari tahu apa yang mati atau siapa yang mati di saat sesudah penciptaan selesai lah ya. Penciptaan selesai, saat sudah diciptakan semuanya, malah manusia berdosa. Kasih kenikmatan ya, kenikmatan bisa lihat, bisa kasih nama, bisa kan manusia kasih dominion kan, atau supaya manusia itu bisa menguasai binatang-binatang itu, bisa ngelus-ngelus, bisa tidur, bisa ini gitu. Pun bisa itu ya. Tapi mereka pilihnya mati. Aduh, udahlah apa itu pilihannya Adam. Udah Tuhan, lalu oke, kamu harus mati. Tapi gini ya, hukum
sekarang ada ayatnya. Roma 7 ayat 10. Nah, jadi komitmen atau hukum itu ordained to life, ya, ordained to life, atau dia itu menuju kayak kayak hukum tuh gunanya itu untuk supaya bisa hidup, supaya bisa hidup. Karena kan juga kita tahu kalau hukum itu kan dia adalah kehidupan. Kenapa? Karena John 6:63 itu bilang kalau word itu sama dengan spirit, sama dengan life itu kehidupan. Nah, tapi sekarang hukum kok malah jadinya bikin mati, karena kan hukum jadinya mati, jadi bisa mati kan, ada yang mati. Nah, jadinya gini deh, coba kita tahu kan God itu kan maha pengasih. Atau kalau kalian tahu buah-buah roh itu buahnya atau karakternya Bapak. Nanti kapan-kapan kita buktikan lah. Tapi kalau teman-teman sudah pernah belajar Alkitab atau ke gereja gitu kan, ya pasti tahu kan. Walaupun gereja itu bukan bangunan sebenarnya, tapi tubuh kita. Ya itu pelajaran lain juga, masih banyak kita harus belajar. Jadi sekarang itu kita harus cari tahu. Ya, kita belum cari tahu ya. Apa itu apa yang mati? Binatang kah? Manusia kah? Atau kah? Oke. God ada berapa God? Oknum ada berapa? Oknum itu cuma satu. Tapi oknum yang punya nature God berapa? 2. Jadi sekarang kita lihat yang ayatnya, kita masuk ke ayat kulitnya. Kita ke ayat kitab terakhir di Alkitab ya, Revelation 13 ayat 8. Nah, di sini bilang anak domba disembelih sejak dunia dijadikan. Nah, seperti itu ya tadi ya. Jadi ada domba, anak sulung kalau kita tahu, sulung domba yang tanpa cacat disembelih saat sejak dunia dijadikan tuh. Jadi ada domba yang disembelih saat sejak dunia itu dijadikan atau diciptakan. Nah, jadi apa yang mati di saat dunia dijadikan? Sejak dunia dijadikan atau setelah dunia dijadikan? Apa? Domba. Jadi ini kulit siapa? Kulit domba yang menjadi mantel ini. Kan di sini kan kita kasih perkataan kulit apa? Di kulit apa ini? Kulit apa yang dijadikan jubah atau
mantel. Jadi kita tahu kalau sejak dunia dijadikan, domba bukan anak domba disembelih. Itu saat bahkan sebelum dunia dijadikan atau di saat dunia dijadikan itu ada domba yang mati atau disembelih. Jadi saat tiba-tiba Hawa dia lihat dan dipegang buahnya aja, langsung domba disembelih. Lalu itu bla 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 bla, ceritanya masih panjang. Ular dikutuk ini lalu Hawa dikutuk, lalu lihat Adam dikutuk, lalu akhirnya mereka dikeluarkan dari, habis itu mereka juga dikasih jubah dari kulit, lalu dikeluarkan dari Taman Eden. Lalu sekarang kita cari tahu domba itu apa. Walaupun kita tahu kalau di sini tadi bahasa Inggrisnya ya apa namanya? Tadi itu apa? Jadi ini kan bahasa Inggrisnya itu lamb ini. Nih, Revelation 13 ayat 8. Nah, 8 ini bilangan lamb-nya itu bahasanya itu besar apa namanya? Ini besar apa? L-nya besar, L-nya. Ya kan? L-nya besar. Jadi tadi kehapus tadi. Kulit apa yang dipakai dijadikan jubah atau mantel. Lalu sejak dunia dijadikan ada anak domba yang disembelih. Oke. Jadi sekarang kita tahu kalau yang dijadikan mantel itu, yang dijadikan jubah itu adalah domba. Kulitnya itu domba. Kulitnya itu dari kulit domba yang, jadi ada domba yang mati atau dikorbankan. Nah, sekarang domba ini kan dia mati. Nah, karena dia mati, nah kita bisa sambungin lagi. Saat dia mati, lalu Hawa nggak mati. Nah, ini kontroversinya yang bisa kita pakai untuk, karena ada kontroversi tadi yang kita bisa pakai untuk, dan ini bisa kita pakai buat jawab kontroversinya kita tadi. Jadi gini jawabannya. Adam dan Hawa harusnya mati, dan dia nggak mati karena ada yang mati selain Adam dan Hawa. Itu siapa? Domba, anak domba yang sulung itu, yang tanpa cacat. Teman-teman baca Imamat itu ya, yang saat Musa disuruh Tuhan apa untuk ngebuat ini apa, misbah itu kan ya, terus dombanya gimana kan, itu domba sulung yang tanpa cacat. Lihat sendirilah, walaupun itu nggak terlalu penting di pelajaran ini. Jadi sekarang kita lihat di ayat terakhir ya, ayat terakhir di sini, di ayat kita itu, ayat terakhir kita adalah
di John. Oke, di John ya. Di John 1 ayat 29. Sini dibilang bahwa di saat Yesus datang, dia bilang bahwa ada dombanya God yang mengambil dosa dunia. Jadi di sini Yesus itu dia mengambil dosa dunia, mengambil dosa, atau dia bisa karena dia mengambil dosa, jadi dia harus mati kan, karena upahnya itu dosa. Upahnya mati. Jadi Yesus mati. Tahu, kalau kita tahu mati di kayu salib. Jadi domba ini sebenarnya adalah lambang dari Yesus yang nanti akan mati di kayu salib. Jadi gini, kita udah selesai. Terima kasih semuanya udah selesai. Tapi belum, kita nggak akan akhiri dulu, karena kita akan lihat gambar. Ini aku udah buat berapa jam ya? 1 jam lebih. Dan ini akan menjadi thumbnail. Thumbnail. Ini kan jadi thumbnail. Oke. Kita besarin apa? Kayak ini. Oke. Bentar. Kok kayak gini ya? Bentar. Oke. Mendingan besarin lagi. Oke. Jadi manusia ini orang ini melakukan dosa. Lalu manusia ini mendapatkan upahnya itu mati. Jadi manusia ini jadi kayak dia ngerjain sesuatu, kayak ngerjain. Kamu manusia, kamu ada lagi, langsung ting gitu, kayak yang datang. Ada ayat lagi loh. Ada kok ayatnya. Kita lihat ya di rumah lagi. Iya toh, rumah lagi. Dia kan udah mau selesai. Iya, nanti dulu ya ada lagi nih. Oke, mantap. Mau 7 lagi. Iya. Nomor 7 jadi berapa? Aduh, lupa juga aku. Lupa. Ayat itu kalau ternyata ayat 14. Nah, ini. Oke, jadi di ayat 14 di sini dibilang kalau di ayat terakhir ini kan, di terakhir ini dibilang kalau tetapi saya ini karnal atau duniawi dan saya dijual di bawah dosa. Oke. Jadi di sini bilang sold under sin, atau kita tuh menjadi budaknya dosa, kita dijual ke dosa. Oke, jadi kita tuh jadi budaknya dosa. Jadi saat kita jadi budaknya dosa, kita itu melakukan dosa. Kita melakukan dosa, atau kita kerja dosa, atau kita melakukan pekerjaan dosa. Kita kayak gini kita berdosa. Dan akhirnya kita dikasih upah ke dosa. Ini upahnya kamu ya, karena kamu udah bisa dan kamu berhasil melakukan dosa. Oke. Kamu kasih kematian ya. Hah? Kok aku mati?
kok aku bisa mati, malah aku mati. Karena manusia ini nggak tahu kalau upahnya tuh mati, karena dia ikutin dagingnya dia sendiri, karena dia melakukan dosa tuh enak. Wah, kok bisa enak sekali, wah, bunuh orang, wah, waduh, dapat uang, bla 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 gitu, kok enak gitu. Akhirnya ya gini, apa, akhirnya dia mendapatkan upahnya itu mati, mau. Nah, tapi manusia itu lalu dia minta ampun, dia minta tolong sama Tuhan, dan dia dikasih mercy, kasih pertolongan, dan harusnya manusia ini dia mati, tapi dia digantikan oleh Yesus Kristus yang mati kayu salib, dan lambangnya itu adalah domba disembelih. Nah, lalu apa, kulitnya itu dikasih buat orangnya ini yang berdosa tadi, dan akhirnya orangnya ini iya berdosa lagi. Jangan berdosa lagi, tapi nggak berdosa ya, jangan berdosa lagi. Atau kalau teman-teman tahu saat cerita ada wanita yang mantannya mau dilempari batu itu karena dia berzina itu kan, lalu akhirnya tapi Tuhan bilang kalau siapa yang nggak berdosa lempar batu itu dulu. Lalu akhirnya pergi semua, dan Tuhan bilang aku nggak menghakimi kamu. Lalu dia bilang go and sin no more, jadi pergi dan jangan berdosa lagi. Mungkin teman-teman nggak tahu tentang go and sin no more itu, jadi sekarang aku cari dulu sebentar. Bla 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 bla, go and sin no more. Go and sin no more. Oke, ayatnya itu Matius. No. Oke, John 8 ayat 11. Ada di John 8 ayat 11. Nah, ini. Jadi ini sih bilangnya, wanitanya itu bilang jangan, no man. Nggak ada orang, nggak ada pilihan, nggak ada. Lalu Lord bilang, Tuhan Yesus itu bilang kepada wanita itu, no, aku enggak ya. Aku juga tidak mengutuk engkau. Bukan mengutuk sih, aku tidak menghukum engkau, tidak menghakimi engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu ya. Jadi Yesus itu dia apa? Dia ngasih, dia nggak mau, dia kasih bantuan ke orang, dan orang ini nggak boleh berdosa lagi. Nah, yang pertama ini dia melakukan dosa kan ini. Dia melakukan dosa. Nah, dan lalu dia mendapat upahnya, tapi dia nggak jadi mendapatkan upahnya karena yang digantikan oleh Yesus yang matinya cuma satu kali. Nah, manusia ini mendapatkan probation yang pertama yang saat ini kan probation pertama, atau dikasih pilihan itu yang pertama kali, atau waktu untuk memilih itu yang pertama, probation yang pertama. Lalu saat dia dikasih coat of skin, jubah dari kain itu, dari kulit domba yang disembelih itu, yang adalah lambang dari Yesus yang nanti akan mati di kayu salib, itu dia mendapatkan probation yang kedua, atau waktu memilih yang kedua. Nah, sekarang kita ada di probation yang kedua saat waktu kita ini. Nah, jadi kalau kita pilih untuk berdosa, ya kita beneran mati. Walaupun kalau misalnya ada orang yang berbuat dosa kok dia nggak mati, karena waktunya itu belum ada, maksudnya tanggal mainnya itu belum ada, tanggal waktunya untuk dia dihukum itu belum waktunya. Jadi kalau udah waktunya atau udah tutup pintu,
Akhirnya mereka harus mati. Ya maksudnya itu kayak ini loh, Bahtera. Nuh di Bahtera. Lalu akhirnya 1 minggu berjalan. Nah itu kan waktunya untuk mereka bisa bertobat kan, orang-orang jahat itu yang waktu zaman Nuh itu. Lalu akhirnya saat 1 minggu berakhir itu, saat Nuh itu, keluarganya Nuh dan binatang-binatang itu udah masih di dalam, akhirnya pintu ditutup oleh God sendiri, dan akhirnya hujan turun lebat, air keluar dari tanah, bla 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 bla. Dan akhirnya orang-orang jahat itu dia minta tolong mau bukain pintunya, nggak bisa, ya nggak bisa buka pintu karena udah tutup pintu gitu ya. Oke, jadi itu pelajaran kita hari ini. Terima kasih semuanya sudah nonton video ini dan reason bersama-sama, dan besok kita akan belajar tentang terus gimana caranya kita untuk menurut. Caranya kita menurut tuh gimana? Caranya kita menurut padahal kita itu sudah dijual dosa dan kita sudah berdosa. Ya kan? Nah, cara kita menurut gimana? Ya, nanti kita ngomongin nanti lah, kita kasih bukti-bukti kalau manusia itu gak bisa menurut, tapi sebenarnya bisa menurut dengan kuasanya Tuhan. Nah, oh iya, tadi aku lupa untuk jawab setan yang bilang di setan itu ada bagian yang benar dan ada bagian sedikit yang salah. Bukan, itu yang dibilang setan itu ada benarnya tapi sebenarnya itu salah. Oke? Ngerti gak? Nggak ngerti? Oke, kita jelasin lagi. Jadi kan memang setan tuh bilang kalau kamu nggak akan mati, tapi sebenarnya kamu tuh mati, harusnya mati, bilang kan gitu. Dan ada salahnya juga, kamu akan menjadi seperti God. Nah, salah lagi itu. Atau mungkin malah saat orang-orang sekarang ini probation yang kedua bisa menciptakan robot atau makhluk yang baru itu AI atau artificial intelligence itu, entahlah ya. Pokoknya yang setan bilang itu salah ya teman-teman. Sebenarnya itu Tuhan Tuhan Yesus dan bapaknya itu dia mau melakukan dua karakternya itu, dia mau adil dan dia juga mau mengasihi ya teman-teman. Jadi bapak itu adil dan bapak itu mengasihi kita semua. Terima kasih semuanya. Sekarang benar-benar kita mau outro. Jadi teman-teman selalu tonton terus video LGW Channel dan Reason terus sama-sama atau sendiri bersama-sama Roh Kudus, yaitu Kristus tanpa tubuh. Dan atau juga bisa nonton video aku setiap hari jam 14 WIB atau jam 2 WIB di Indonesia. Kalau bisa yaitu, kalau bisa aku kirim. Dan dadah semuanya. Dadah. Bye.